sama aku Yayang. Di video kali ini aku mau ngelakuin book haul buku-buku yang aku beli selama bulan Mei sampai Juni kemarin. Di bulan Mei, aku punya dua buku pertama, yaitu dari Toshikazu Kawaguchi yang berjudul Before the Coffee Gets Cold dan Tales from Coffee Shop. Buku ini sebenarnya aku beli di Book Depository, itu purchasingnya di bulan Maret, cuman nyampe di aku itu baru bulan Mei. Jadi aku masukin ke book haul bulan Mei. Sebelumnya tuh aku udah pernah baca Before the Coffee Gets Cold, itu awal tahun banget, kayak sekitar Januari Februarian, dan itu aku bacanya di Kindle. Tapi karena aku suka banget sama buku ini, jadi aku beli fisiknya. Itu aku dapat sekitar kayak 120 dan ini 125 kalau nggak salah ya, atau nggak harganya kebalik kayak gitu. Terus habis itu aku beli ini dari Medhai, Alasan untuk Tetap Hidup, kayak The Reason to Stay Alive kalau di dalam bahasa Inggrisnya. Ini aku beli karena emang niat mau ngumpulin karya-karyanya Medhai sih, karena sebelumnya itu aku kan udah pernah baca Midnight Library dan udah pernah aku review juga dan aku suka banget. Jadi aku mau coba buat baca buku Medhai yang lain dan nyicil gitu loh, karena kan sebelumnya aku punya komitmen sama diri sendiri gitu buat nggak banyak hilaf tahun ini. Jadi aku beli satu. Ya mungkin kalau misalnya aku udah baca dan aku udah baca beberapa buku yang lain, aku bakalan purchasing buku Medhai yang lain yang di GPU itu kan udah pernah ditranslate juga ke Indonesia. Apa sih judulnya, How to Stop Time. Itu aku pengen banget beli juga, cuman ya untuk sekarang aku beli Medhai yang Alasan untuk Tetap Hidup dulu. Ini tuh dari kisah nyatanya Medhai sendiri, dan aku penasaran banget gimana cara dia keluar dari rasa depressing dan stressingnya dia gitu. Selanjutnya di bulan Mei, aku beli paket bundel dari buku Aki, dan ini tuh aku bayar dengan harga 100.000 aja. Padahal harga normalnya bisa dibilang ini bisa mencapai 400 ribuan. Di sini aku ada buku dari Henry Rider Haggard yang judulnya Dia. Belum tahu ini kisahnya tentang apa, yang jelas ini termasuk salah satu buku klasik, dan di sini sih tulisannya karya sastra klasik terlaris sepanjang masa. Aku excited banget sih mau baca ini, walaupun sebenarnya aku beli paket bundle toko Akik itu sebenarnya ngincer Ernest Hemingway gitu, dari Complete Short Stories by Ernest Hemingway yang udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Ini tuh tebal banget, bisa sampai 900-an halaman dari buku-bukunya Hemingway itu dirangkum dalam satu buku besar ini. Ya kalau buat kalian dan termasuk aku tipikal yang punya reading challenge atau harus mencapai kuantitas buku tertentu yang dibaca, ini tuh cuman bisa dianggap membaca satu buku, walaupun sebenarnya itu kayak kita tuh udah baca beberapa bukunya Ernest Hemingway. Masuk ke bulan Juni, aku punya Midnight Library dari Medhai. Seperti yang kalian tahu, kalau misalnya kalian ngikutin Instagram atau YouTube channel aku udah baca buku ini dari awal tahun kemarin, dan aku udah review juga di video aku sebelumnya. Emang cita-cita aku banget kan pengen punya hardcover yang US version gitu, dan kemarin tuh sempet galau karena harganya mahal banget. Dan ternyata beberapa waktu lalu itu Retri itu dia jual buku ini dengan harga 190.000 aja. Mau nggak mau aku langsung yang karena aku juga udah pengen banget, udah lama kan, ya udah ini aku beli. Selanjutnya aku punya Us Against You by Frederick Backman. Ini juga hardcover bahasa Inggris dan masih disegel. Tau nggak aku dapetnya harga berapa? 70.000 doang dong. Dan ini tuh kayak aku nemuin harta karun gitu, saking senengnya. Sampai sekarang tuh aku masih seneng banget kalau inget ini cuman harganya 70.000. Ini aku dapet dari Bookish Indonesia. Jadi Bookish Indonesia di Instagram itu tiap weekend, Sabtu Minggu, mereka ngadain lelang buku, dan aku dapetin ini di lelang buku itu. Dan sebenarnya Us Against You ini adalah buku kedua dari series Beer Town. Aku mikirnya
nggak apa-apa lah aku punya buku keduanya dulu, toh juga nanti suatu saat aku bakalan beli buku pertamanya juga, karena aku emang bucin Fredrik Backman banget tahun ini. Dan kabar baiknya, Fredrik Backman bakalan ngeluarin buku ketiganya, kalau nggak salah judulnya The Winner, tahun ini antara sekitar bulan Oktoberan, dan aku excited banget. Pokoknya nanti biar tahun kalau misalnya udah selesai aku baca, insya Allah bakalan aku review di channel aku. Lalu paket kehilafan aku yang terakhir di bulan Juni ada buku-buku dari Neil Gaiman. Jadi Neil Gaiman itu termasuk autor kebucinan aku sejak tahun 2017. Aku waktu itu kayak cinta pada bacaan pertama gitu loh. Buku pertama dari Neil Gaiman yang aku baca itu adalah The Ocean at the End of the Land, dan udah aku bikin juga reviewnya. Itu aku amazed sama penulisannya Om Neil Gaiman. Terus abis itu buku keduanya aku baca Stardust, dan aku baru baca buku itu aja sih. Di situ aku ada Neverwhere, dan di ebook reader aku ada Graveyard sama Unfortunately Milk kalau nggak salah judulnya, dan Anansi Boys juga di ebook reader aku. Tapi sayangnya belum sempat aku baca, dan habis itu aku nemuin 4 buku ini dengan harga yang murah banget. Ini semuanya udah diterjemahin ke dalam bahasa Indonesia. Aku nemuin ini di Tokopedia. Di sini aku punya American Gods, dan ini tuh pas aku lihat buku ini dengan harga 55.000 doang, itu rasanya kayak yang wow, ini harus di check out, nggak bisa dilewatkan. Di sini masih ada harga aslinya dong, 176, dan kondisinya tuh baru, disegel, nggak bisa dilihat ya. Cuman emang udah ada bercak-bercak coklat gitu, yang nggak masalah sih selagi bukunya asli. Terus di sini juga aku punya buku Neil Gaiman lainnya, yaitu Sang Putri dan Sang Pemintal. Ini tipis banget tapi bukunya lebar banget, dan aku suka banget sama blurbnya di sini. Aku bacain ya. Si penyihir jahat merasa terpinggirkan 1000 tahun silam, maka dia mengutuk si putri raja cilik. Saat berusia 18 tahun, jari sang putri akan tertusuk dan sang putri akan tertidur selamanya. Sampai si pangeran tampan berkuda putih datang menyelamatkannya dan membangunkannya dari tidur abadi. Tetapi tidak ada yang menunggu kedatangan pangeran tampan di sini, sebab ini versi cerita Neil Gaiman. Dan kata Neil Gaiman, kalian tidak butuh pangeran untuk menyelamatkan kalian. Saya tidak begitu suka cerita-cerita yang wanita-wanitanya diselamatkan pria. I love you, Om Neil. I'm so excited to read it soon. Ini tadi harganya aku beli cuman 21.000. Masih segel juga. Terus di sini selanjutnya aku punya series Interworld. Series Interworld ini aku beli 35.000, cuman udah nggak segel. Tapi kayaknya sih kondisinya masih baru ya, soalnya ini masih bagus banget. Cuman gak disegel aja. Buku keduanya The Silver Dream. Ini aku beli harganya 22.000. Ini juga asli tahu, dan masih segel. Cuman emang kondisinya udah kuning-kuning dan coklat-coklat. Kalau dilihat sih kondisinya lebih bagusan yang Interworld ya daripada The Silver Dream. Tuh aku dari dulu tuh sempet ragu buat nge-check out ini, karena ini tuh nggak ditulis langsung sama Om Neil Gaiman gitu loh. Ini tuh cuman diceritain sama Neil Gaiman dan Michael Reeves, dan ditulis oleh Michael Reeves and Mallory Reeves. Tapi karena murah, check out aja. So total buku yang aku beli selama bulan Mei dan Juni itu ada segini. Buat kalian yang penasaran tempat aku beli beberapa buku ini, nanti aku cantumin di description box linknya. Begitu aja video aku kali ini, dan semoga menghibur dan semoga bermanfaat juga. Aku nggak tahu video ini bermanfaat atau enggak. Yang jelas, makasih udah nonton. See you in my next video. Bye.